perlu diketahui juga ada ratusan anak yang masih tinggal di sana. Harapan kami, apapun gejolak yang ada di sana, mohon untuk tidak mencederai baik dari sisi psikis maupun dari sisi keberlangsungan pendidikan ini. Ini juga ingin saya sampaikan kepada masyarakat, tolong dipisahkan bahwa ada masalah, kita lihat masalahnya, tapi jangan usik mereka. Mereka adalah entitas pendidikan yang sedang bertumbuh untuk menumbuh kembangkan tunas bangsa. Ini harus kita dukung mereka dan justru mereka harus kita berikan support, kita peluk mereka, kita berikan semangat untuk terus bertumbuh. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dan merubrik Indonesia Maju, Kanal Anak Bangsa. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu saya membuat konten opini Rudi terkait dengan kasus tuduhan penistaan seksual dilakukan oleh salah satu orang yang sangat terkenal, dan beliau ini memegang anugerah Kick Andy Harris 2018. Ini menjadi spotlight di pemberitaan nasional karena memang yang bersangkutan ini sangat populer gitu. Dan pada waktu itu kami terperangah dengan kehebatan beliau dalam membuat konsep menumbuh kembangkan anak didik atau tunas bangsa dengan mendirikan yang namanya Sekolah Selamat Pagi Indonesia gitu. Nah, ternyata ada kasus yang sedang bergulir di pengadilan sekarang. Saya tidak akan bicara masalah kasusnya, tapi kami berusaha ingin memisahkan bahwa kasus ini sangat terpisah dengan entitas pendidikan yang bernama Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Karena saya tahu bahwa yang bersangkutan bukan guru di sana, juga bukan pengurus yayasan, juga bukan, mungkin hanya salah satu pembina, tapi saya ingin mencari tahu apakah Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini berdampak dengan kasus itu atau baik-baik saja atau bagaimana. Untuk itu saya hari ini kedatangan tamu spesial, 3 darah dari Kota Batu. Yang satu bukan darah ya? Bukan darah. Oh, udah darah. Yang pertama sahabat saya, Risna Amalia Ulfa. Selamat pagi. Nah, ini masih muda, tapi sudah menjadi kepala sekolah. Selamat Pagi Indonesia sekarang. Ya. Kalau saya dari jauh kelihatannya ini kelas berapa Bu? 11 atau 12 gitu. Karena mungil ya. Selamat pagi Mbak Risna. Selamat pagi ya, Pak Ibu Rudi. Ya. Selamat Terus pagi. di sebelahnya ada Nilam. Nilam ini alumni ya, baru ya? Baru alumni bulan lalu. Masih hangat loh ini. Jadi masih fresh ya, keluar dari SPI. Selamat Pagi Indonesia. Kalau ini agak dingin ini. Alumni udah lama soalnya. Dila. Iya. Ya. Selamat pagi. Nah, ini datang dari Batu. Jam berapa dari Batu? Kami dini hari tadi dari Ya. Batu. Ya, kita ambil pesawat terbagi. 2 malam. Jam dini hari. Iya, jam Datang ke Jakarta. Naik pesawat. dari pesawat. Saya tahu Batu itu dulu bagian dari Kabupaten Malang, sekarang sudah menjadi kota Kota tersendiri. tersendiri, dan Batu identik dengan kota wisata. Ya. Dulu sangat dikenal sebagai sentra produksi apel. Sekarang apelnya udah hilang. Apel dan bunga. Masih ada apelnya? Iya, masih ada. Bunga, dan tempatnya dingin di lereng Gunung Arjuna. Ya. Di sana banyak sekali tempat-tempat wisata, ada Selekta, Museum Angkut, ada Jatim Park 1, 2, 3, 4. Banyak sekali lah. Jadi saya sarankan kepada sahabat Indonesia dimanapun, Jawa Timur, kalau tidak ke Batu rasanya nggak afdol. Betul. Ya, itu. Nah, Bu Risna selamat datang. Ya. Nilam, Dila. Nah, ini di studio Kanal Anak Bangsa. Ini ada kasus kemarin ya. Nah, sangat menghebohkan dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia dengan segala polemiknya. Menyangkut sosok yang sangat terkenal masalahnya. Dan ini orang bertanya-tanya ini yang bersangkutan ini
apakah memang benar dia ini sekarang ini tetap mengelola sekolah Selamat Pagi Indonesia atau bagaimana? Nah, untuk itu saya mau tanya sama Bu Risna ini, Bu Kepala Sekolah. Saya panggil Dik kan nggak enak ini ya, karena masih Ibu Kepala Sekolah ya. Ini Bu Risna, kasus sedang berproses di pengadilan. Hari ini kita tidak bicara kasusnya lah, biarlah proses hukum berjalan. Apapun yang ditentukan oleh hukum kita ikutin saja. Nah, concern saya adalah bagaimana dengan SPI. Nah, apakah goncang, gitu, gempa, kena tsunami, atau baik-baik saja? Seperti apa SPI sekarang ini? Ya, sekolah kami ini kan sudah berdiri sejak tahun 2007, Pak Rudi. Jadi 15 tahun. Iya, sekarang jalan 16 tahun dan kami sudah meluluskan 13 angkatan. Beliau yang dimaksud itu beliau memang salah satu pencetus dari berdirinya Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Karena Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini didanai oleh donatur dari berbagai daerah di Indonesia. Oh, sorry, saya klarifikasi. Jadi SPI ini inisiatornya beliau. Ya. Tapi pembangunannya bukan 100% dari uang beliau. Bukan. Pak Yulianto Eka Putra, bukan. Beliau hanya salah satu dari founder saja. Salah satu dari founder, iya. Dan pembiayaannya juga keroyokan begitu banyak. Iya, keroyokan. Oh, bukan dari beliau sendiri. Bukan dari beliau sendiri. Ini form. Silakan terus. Sehingga memang karena salah satu gitu ya dari founder di Sekolah Selamat Pagi Indonesia, mungkin banyak masyarakat itu memblender ini semuanya gitu, bahwa yang terjadi adalah benar-benar di SPI dan sebagainya. Nah, yang jelas karena adanya berita-berita yang ada di luar itu memang dari sisi kami sangat kaget pertama. Terus yang kedua adalah psikis siswa, siswi, guru-guru, karyawan itu memang cukup terdampak gitu, sehingga mereka mendapatkan tekanan dari sekeliling, apa benar kamu sekolah di sana, apa kalian baik-baik saja, dan seterusnya. Itu muncul ya dari masyarakat? Muncul dari mulai dari siswa, dari guru-guru juga, bahkan dari karyawan juga istilahnya khawatir gitu kalau nanti ternyata dampaknya amit-amit naudzubillah min dzalik gitu ya, nanti kok sampai misalkan sekolah ini jadi jatuh dan sebagainya, saya harus bekerja di mana dan seterusnya. Nah, untuk itu kami yakinkan juga kepada mereka seperti halnya yang mereka alami selama di Sekolah Selamat Pagi Indonesia, bahwa kita baik-baik saja gitu. Sampai sekarang baik-baik saja. Dan ini proses pembelajaran masih berlangsung? Proses pembelajaran tidak pernah berhenti sama sekali. Karena kami pun juga sekolah formal, Pak Rudi, yang terakreditasi A, di mana kami pun juga mendapatkan izin operasional. Ya, sekolah itu adalah setiap 3 tahun sekali itu diperbarui. Saya potong dulu. Perlu ada pencerahan kepada sahabat Indonesia semua ini. Akreditasi A itu artinya apa? Ya, jadi akreditasi A itu adalah di mana kami dari sisi operasional standar nasional pendidikan sudah terpenuhi dengan amat baik. Akreditasi ada berapa sih? Akreditasi itu A, B, C, dan tidak terakreditasi. Berarti SPI ini paling tinggi? Iya. Nasional? Nasional. Dan itu akreditornya, asesornya pun resmi dari BAN SM gitu. BAN itu Badan Akreditasi Nasional. Untuk menengah, pendidikan menengah. Nah, sampai dengan hari ini pun kami mendapatkan izin operasional berlangsungnya pendidikan dari Kementerian Pendidikan dengan perpanjangan tangan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, itu ya karena SMA dia langsung di bawah gubernur ya? Di bawah provinsi. Nah, itu kenapa sampai dengan hari ini pun kami berjalan dan harus tetap berjalan, karena saat ini ya masih ada ratusan siswa yang benar-benar menggantungkan pendidikannya di sekolah kami. Nah, sedangkan sekolah ini sejak tahun 2007 itu kami memang boarding school. Oh ya, boarding school? Iya, boarding school. Jadi, sorry, saya mendasar. SPI itu mulai SMA ya? Iya, SLTA ya? SMA ya? Jadi boarding school? Boarding school. Oke. Ada berapa kelas di sana? 10.
Itu Ya. paralel berapa sekarang? Kelas 10, 11, 12 kami rata-rata Paralel? dua kelas. Oh, dua kelas ya? Iya. Dan itu berjalan hingga saat ini ya kami baik-baik saja gitu. Oke. Tidak ada sesuatu gejolak yang menyebabkan sekolah kami harus berhenti secara operasional pendidikan, tidak. Ya, yang jelas berpengaruh memang gitu terutama pada psikis kami gitu. Tapi ya sesuai dengan komitmen kami para guru pendidik di sana, apalagi yayasan pun juga berkomitmen untuk terus melanjutkan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya bagi siswa. Maka kami pun juga terus berjalan hingga saat ini. Bahkan saat ini pun juga ada siswa-siswi kami di asrama gitu. Oke, Bu, Yang tinggal di sana. sebagai penanggung jawab tertinggi di SPI ya secara pendidikan, apa yang Ibu lakukan untuk menenteramkan situasi ya kan? Mungkin memang Ibu sendiri juga tergoncang juga, tapi kan sebagai nakoda kan nggak boleh gitu, karena harus juga menenteramkan ABK, anak buah kapal yang di belakang, termasuk para siswa ini. Apa yang Ibu lakukan? Yang pertama pasti saya berkomunikasi kepada mereka, mulai dari guru-guru, siswa sampai juga karyawan. Oke, ada berapa guru sekarang? Kami guru ada 25 guru. 25 guru? Iya. Untuk seluruh kelas? Untuk seluruh kelas, Oke. ya. Terus juga ada karyawan dan kami mencoba berkomunikasi dengan wali siswa. Wali siswa. Gitu, karena biar bagaimana memang sebagian besar mereka adalah anak-anak yatim piatu yang tidak mampu, tapi kan ada walinya di tempat asal panti asuhan masing-masing. Oke, saya klarifikasi lagi. Sekolah di SPI itu 100% gratis? 100% gratis. Ada yang bayar nggak misalnya? Tidak ada sama sekali. Semua gratis? Semua gratis, biaya kehidupan dan biaya pendidikan. Saya boleh masuk sekolah lagi? Enak banget ya? Di usia, Pak. Oh, lanjut usia. Oke, oh gratis? Ya, gratis semuanya. Oke. Mulai dari siswa terima formulir sampai mendapatkan ijazah semuanya tidak berbayar. Bahkan berikut dengan kehidupannya selama 3 Oke, tahun. dari mana SPI mendapatkan dana untuk membiayai semua itu? Iya, kami dikelola oleh Yayasan Selamat Pagi Indonesia, yang mana yayasan ini menghimpun sumbangan donasi dari berbagai macam orang begitu. Oke, siapa ketua yayasan SPI? Bapak Sandy Tantono. Oh, bukan Pak Yulianto ya? Bukan ya? Oh, bukan. Pak Sandy, Pak Sandy Tantono. Tantono, iya. Sekretarisnya? Sekretarisnya ada Pak Agustiadi. Pak Agus Jadi. Jadi artinya yang bersangkutan tidak secara operasional tidak menangani yayasan ini ya? Tidak sama sekali, sama sekali tidak. Sehingga yang menjalankan ini adalah kami para guru pembina asrama gitu. Jadi benar-benar memang sudah tidak ada hubungan sebetulnya secara operasional ya? Ya, secara operasional sehari-hari tidak ada. Oke. Memang beliau berperan dalam salah satu founder, donatur dari sekolah kami. Gitu. Tapi di SMA dia menjadi motivator atau enggak? Tidak, Pak, tidak ada kegiatan yang Dulu pernah atau gimana? Awal-awal mungkin ya? Kan sekolah kami ini memang sekolah life skill gitu ya, yang kami memberikan bekal anak-anak itu mulai dari karakter sampai dengan kewirausahaan. Yang jelas pasti kami mengadakan semacam sesi-sesi inspirasi gitu dari berbagai kalangan. Tidak cuman beliau saja, tapi juga ada pimpinan-pimpinan perusahaan lain, ada dari teman-teman kepolisian, ada dari salah satu jenderal TNI saat ini, terus kemudian ada orang-orang sukses lain gitu yang memberikan motivasi kepada siswa itu baik secara offline maupun Zoom seperti itu, sehingga saya dengar dari luar negeri juga datang ke sana. Iya, gitu. Sehingga kami pun juga sebetulnya kalau apakah beliau salah satu narasumber untuk motivasi siswa? Tidak sama sekali, karena kami ya alhamdulillahnya banyak sekali orang-orang yang menaruh hati pada tempat kami, sehingga banyak yang ingin memberikan sharing-sharing motivasi serta inspirasi buat anak-anak didik kami. Nah, sekolah SPI, murid-muridnya. Nah ini Pak, yang terbaru, ini saya mohon maaf saya potong. 2 hari yang lalu ada salah satu profesor doktor dari Malaysia yang datang ke Sekolah Selamat Pagi Indonesia untuk memberikan kuliah umum. Ini baru 2 hari yang lalu begitu, sehingga motivator serta inspiratornya itu dari banyak kalangan seperti itu. Oke, pertanyaan saya kan adalah sekolah di SPI, murid-muridnya itu apakah harus dari Malang Raya dan sekitarnya, atau mungkin harus beragama Islam semua, atau bagaimana?
Kami dari berbagai daerah di Indonesia, hampir semua provinsi terwakili dari sekian ratus siswa itu. Terus kemudian kami ambil dari 5 agama. Gitu. Sebetulnya dari semua agama, tapi untuk tahun ini yang mendaftar itu dari 5 agama. Persentase Islam 60%. 60%? Ya, 60% Islam, 20% Katolik, 20% Protestan, 10% Hindu, 10% Buddha, Konghucu. Begitu. Ya. Oh, jadi memang sudah dibuat seperti itu ya? Iya, keterwakilan dari berbagai daerah dan keterwakilan dari berbagai agama, begitu. Oke. Bagaimana sekolah SPI hire mereka dari luar Jawa, dari Papua, dari NTT, itu gimana caranya? Karena donatur kami dari berbagai daerah di Indonesia kan Pak, sehingga kami pada saat bulan Januari, begitu pasti kami ngeblas informasi bahwa kita penerimaan siswa baru, sehingga para donatur pun bisa mereferensikan anak-anak yatim piatu terdekat di daerah mereka untuk bisa bersekolah ke tempat kami. Jadi justru yang mereferensikan adalah para donatur-donatur ini yang melihat kira-kira anak-anak ini tepat sasaran atau tidak untuk didaftarkan pada kami. Begitu. Bu Risna, apa sih keunggulannya SPI? Ya. Yang tidak didapatkan dari sekolah umum? Gitu. Ya. Anak-anak kita ini kan, mohon maaf, dengan latar belakang yang beragam. Terutama kami melihatnya selama 15 tahun berjalan ini memang anak-anak yang hampir tidak memiliki harapan besar terhadap hidupnya karena berbagai alasan begitu, sehingga kami ingin memberikan harapan baru kepada mereka melalui potensi yang kami bisa gali melalui kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan kewirausahaan, yang mana setiap anak ini pada saat lulus SMA mereka sudah memiliki kurang lebih skill saya ada di mana. Seperti lulus itu. SMA? Iya, lulus SMA, sehingga tidak lagi mencari-cari potensi saya ada di mana ya, saya itu kurang lebih bakat saya ada di mana ya. Nah, itu kami mengasahnya sudah sejak SMA, sehingga mereka bisa memiliki gambaran skill dasar mereka ada di mana. Itu harapannya kalau mereka memang bisa melanjutkan studi ya alhamdulillah, tapi ketika mereka tidak bisa melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, ya setidaknya mereka ada bekal untuk melanjutkan hidup, karir kerja. Gitu. Saya dengar di sana juga ada sekolah tinggi kewirausahaan. Iya, betul. Itu inline dengan lulusan dari SPI nggak? Iya. Jadi yayasan ini memang mengelola 2 institusi. Yang satu selain SMA adalah Sekolah Tinggi Kewirausahaan, yang mana kami berdiri pada tahun 2019, di mana saat ini memang kami utamakan untuk bisa memberikan kesempatan alumni SMA yang ingin melanjutkan di perguruan tinggi. Pasti dengan mekanisme seleksi dan lain sebagainya gitu, yang dimana grads yang baru kami terima ini sebelah ini baru lulus. Kemudian dia mengajukan untuk beasiswa dan alhamdulillah salah satu yang kami terima. Oh gitu. Gitu. Tak pindah ya, grads dulu. Iya. Nilam sudah berapa bulan menjadi alumni? 1 bulan. Baru bulan lalu Pak untuk kelulusannya. Jadi masuk di sana kapan Nilam? Nilam masuk 2019. Kenapa ke sekolah SPI, nggak ke Sidoarjo atau kenapa milih SPI? Awalnya Nilam pengen cari pengalaman Pak, karena kan di Sidoarjo udah dari kecil ya, dari kecil sampai SMP kok masa di Sidoarjo terus, pengen nyoba yang di tempat lain dan pengalaman. Informasi dari mana? Waktu itu tante ada salah satu teman dari donaturnya, lalu direferensikan ke Nilam. Oke. Ada biaya berapa masuk waktu itu? Sama sekali tidak ada. Oh nggak ada ya. Jadi selama 3 tahun ya, Iya, betul. di SMA itu jurusannya apa sekarang? Kemarin itu? Kalau kita ada jurusan, ada divisi. Jadi kalau untuk pendidikan formalnya kita jurusan IPA dan IPS. Kebetulan Nilam di IPA. Tapi kalau untuk pendidikan life skill-nya kita ada namanya divisi Nilam di Public Relation. Oh ada divisi? Iya. Yang saya sebut ekstrakurikuler tadi Pak. Kami di sekolah umum nggak ada ya? Iya, mungkin ada ekskul biasa. Iya, ekskul biasa. Tapi kalau untuk ekskul kami itu lebih ke arah life skill. Life skill. Oke. Oh jadi divisi Public Relation. Business relation tepatnya. Oh, business relation officer ya. Terus kesannya gimana sih? Senang nggak sih kerja sekarang? Seneng banget, bersyukur banget karena kan pertama kalinya Nilam punya temen yang dari seluruh Indonesia. Kalau di SMP kan mungkin hanya teman-teman deket, mungkin teman-teman SD jadi teman SMP lagi. Kalau di SPI itu nggak nyangka Pak teman-temannya, bahkan ada yang dari luar negeri juga angkatannya Nilam. Ada yang lain agama?
banyak yang lain agama, kan teman dekatnya Nilam beda-beda agamanya. Oke. Satu kamar berapa orang? Satu kamar 6 orang. Makan 6 orang. 6 orang. 6 orang harus mix dari kelas 1 sampai 3, agamanya juga harus Harus mix beda-beda. begitu Bu ya? Iya. Supaya Oke. bisa membaur, Pak. Iya betul. Sengaja begitu ya? Nggak boleh Sengaja milih begitu. sendiri, nggak bisa Nggak ya? boleh. Iya. Oke. Tempat ibadah di sana? Kita lengkap ada tempat ibadah untuk 5 agama. Jadi Ada di sana? Di dalam sekolah? dalam sekolah. Oke. Jadi mulai dari Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen itu sudah ada tempat ibadahnya. Oke. Selama sekolah ini kan baru masih masih hangat ya, baru lulus. Pernah terjadi konflik tentang agama nggak di dengan teman-teman itu selama ini? Kalau konflik agama ini alhamdulillahnya belum ada sih Pak. Lebih seringnya kayak saling ngingetin aja. Misalnya kayak dari Tapi yang debat masalah itu nggak apa-apa ya? Oke ya, hidup debat ya. mungkin sering, cuman tapi kalau yang kayak masalah sampai berantem hebat gitu belum pernah. Belum, ya, oke. Tapi kalau misalnya kayak ngingetin hari Minggu misalnya, ayo yang Katolik Kristen misa Oh, loh kayak gitu. anu? Iya. Terus kalau misalnya hari Jumat, ayo yang Malah mengingatkan yang Iya Islam. betul Pak, Oh, yang oke. Muslim ayo dioleh Jumatan loh, udah jam Oke. berapa ini kayak gitu. Terus ada yang Kristen mengingatkan juga, waktunya sholat loh. Gitu. Iya, ya. betul. Oh, nice ya. Bagus juga. Jadi daerah. kelihatannya cerah banget ini. Di angkatan Nilam ini ada lulusan 9 orang dari Kamboja. Jadi alhamdulillah kami dipercaya pemerintah Kamboja untuk menyekolahkan warga negara Kamboja ke sekolah kami. Oh, iya? Iya. Ada masalah bahasa nggak? Gitu? Awalnya ya pasti penyesuaian begitu, tapi kemudian kami coba drill mereka selama 2 bulan pertama dengan bahasa Indonesia. Alhamdulillah ya sampai Mereka bisa berbahasa Indonesia sekarang? sekarang sudah sangat berbahasa Indonesia. Atau di bisa. sana mungkin ada pakai bahasa Inggris juga gitu? Kami pasti ada pembekalan bahasa Inggris. Tapi bukan untuk sehari-hari ini tetap bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia. Oh, ada Kamboja? Iya. Iya, bahkan chat kayak di grup atau mungkin nanya tugas, ngobrol sama teman-teman angkatannya pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Iya. Iya. Oh, sekarang mereka udah kembali ke sana? Sudah Sudah. kembali ke Kamboja. Sudah waktu kelulusan bulan lalu. Oh, saya baru tahu ya, dari Kamboja? Iya, dari Kamboja. Oke. Jadi gitu ya, Nilam seneng ya? Seneng Pak. Sekarang kuliah? Iya, kebetulan Rencana ini sudah penerimaan untuk Oke. beasiswa. Kebetulan alhamdulillahnya Nilam salah satunya nunggu untuk mahasiswa resminya di bulan September. Di beasiswanya dari? Dari Selamat Pagi Indonesia untuk sekolah tingginya. Oh, dari yayasan menjual Iya, dari yayasan. Beasiswa dalam bentuk apa itu? Di sana gratis juga atau enggak? Iya, pendidikan sekolah tingginya gratis. Terus beasiswa buat apa kalau gratis gitu? Lanjut kuliah. Untuk lanjut kuliahnya kan, Pak. Jadi begini, Nilam ini mengajukan beasiswa untuk bisa lanjut di sekolah tinggi. Maka kami adakan seleksi sehingga dia bisa tinggal di lingkungan asrama, di student apartemennya yayasan begitu, sekaligus menjadi mahasiswa di sekolah tinggi. Kalau boarding dormitorinya jadi satu nggak? Oh enggak, Beda. Bisa, beda. beda. Ya, Bisa. untuk mahasiswa sendiri, untuk yang siswa SMA sendiri gitu. Oke, jadi sana gratis juga? Gratis juga, Oke. gratis juga, Pak. Oke, ini Dila ini, Iya. orang paling timur Pulau Jawa. Dari mana? Banyuwangi? Banyuwangi, Asli Banyuwangi? asli Banyuwangi Pak. Mohon maaf, agama? Agama Buddha. Oh, Buddha ya? Iya. Oke, memang satu keluarga begitu Buddha sana? Iya, dari nenek kakek Buddha juga. Oh iya. Angkatan Angkatan kedua, tahun 2008. cukup lama ya? Iya, 14 tahun Pak. 14 tahun ya? Terus kok masih ada di SPI? Iya, kalau Dila sekarang, dulu waktu lulus SMA karena belum ada STK, jadi Dila melamar untuk bekerja di sana. Karena di yayasan. Yayasan, oke. Ya, kan di sana ada, kita punya hotel, ada pusat oleh-oleh, Oh, ada iya. restoran gitu Oke, kan. yang dikelola yayasan? Iya. Oke, terus? Dan Dila waktu itu melamar untuk bekerja di sana. Oke. Waktu awal itu jadi admin gitu, Oke. admin finance. Dan sekarang kemurahan Tuhan, Dila pegang untuk HRD untuk di yayasan sama juga pusat oleh-oleh gitu. Jadi ada offline, ada online gitu. Terus dan sekarang Dila semester 6 mau ke semester 7 untuk Kuliah? Iya, kuliah. Di STK STK juga? Oh, gitu. oke. Jadi sekarang lagi Agak terlambat berarti ya? Agak Iya. delay juga ya, delay ya? Iya. Namanya Dila langsung delay juga kuliahnya.
Tapi menariknya adalah karena kan di sana STK-nya kewirausahaan, Pak. Oh. Dan kita kan udah praktek dulu, Oh iya, iya, gitu iya. kan. Kita Jadi inline dengan apa yang sudah dipelajari iya, ya sekarang ya. gitu. Jadi lebih nyambung ketika kita bicara tentang pengembangan bisnis, tentang SDM, gitu nyambung ngerti Oh, gitu. iya, iya. Karena sudah benar-benar apalagi di HRD gitu kan. Iya, iya. Gitu. Jadi enak gitu diskusinya. Dila dulu tahun 2008 ya? Iya, Dari mana 2008. tahu SPI ini? Tahunya dari guru agama Buddha, Pak, yang sampai sekarang apa namanya mengajar di Selamat SPI? Pagi. Oh iya, oke. Terus? Dari beliau kan waktu itu karena masih awal ya, masih angkatan 2. Maaf, Bapak Ibu masih ada? Masih ada. Lengkap ya? Masih lengkap. Kalau ya. kalau nilam? Masih ada. Oh kemudian ya. Iya. Karena saya kira ada yatim piatu dan Ada, sebagainya. iya, ada. Oh ya. Ini kebetulan masih alhamdulillah masih Masih komplit sehat. ya. Iya. Oke. Oh jadi itu ya dari guru agama Buddha. Iya, jadi beliau kirim apa informasi ke wihara-wihara. Oh, iya. Mungkin ada yang lulusan SMP tahun ini boleh daftar gitu dan Itu tahun 2008. 8, benar. Iya, terus habis itu waktu itu kan karena Dila juga lulus pas tepatan lulus dan memang menarik nih gitu kan kalau di Banyuwangi begitu semakin jauh semakin keren gitu ya Pak. Jadi waktu ada kesempatan tuh wah bisa SMA di Malang gitu, dulu tahunya Malang bukan Batu iya, gitu iya. kan, jadi udah berangkat aja gitu. Apalagi masuk Malang kan keren gitu ya. Iya, dan waktu pertama kali datang tuh benar-benar kagum banget karena saya pikir oh yaudah asrama dengan fasilitasnya ya mungkin seadanya apa gitu kan. Tapi yang Dila kaget adalah kan asrama kita 4 lantai ya, 3 lantai. Ini gambar, nanti ada gambar asrama ya? Oh iya, Oh, iya. gambar asrama jadi 3 lantai gitu kamarnya gitu kan, keren banget gitu kan. Kalau di rumah kan 1 lantai aja ya Pak. Kayaknya saya harus berkunjung ke sana deh ya. Oh, begitu ya. Oh, iya. Gitu, jadi apalagi Nanti dengan kalau promosinya nggak sesuai awas lo ya. saya temenin Pak. Oh gitu. Berkeliling. Oke. Iya, jadi waktu begitu datang apalagi dengan suhunya kan beda ya. Kalau Banyuwangi panas begitu masuk Batu, apalagi tahun 2008 tuh kan masih dingin-dinginnya. Oke. Apa ini ada AC-nya gitu. Saya mikirnya gitu kan. Jadi betah Pak sampai 14 tahun sampai sekarang masih ada di sana. Oke. Sudah berkeluarga? Belum. Oh belum. Oke, masih betah melajang. Ya. Oh jadi gitu ya. Oke, saya mohon maaf Ya. pada anak-anak saya semua ini. Ada kasus yang kemarin yang menimpa Pak Yulianto Eka Putra. Pengaruh nggak sih untuk nilam? Mungkin kalau dari kayak keluarga tanya seperti itu memang ada pengaruhnya. Oke. Tapi kalau untuk secara kenyataan di sekolahnya itu bahkan kita ya baik-baik saja, mendapatkan pembelajaran yang sama dengan sekolah-sekolah lainnya. Bahkan kalau dari nilam juga. Nggak, dari teman-teman gimana merespon? Ini kan kalian kan pasti buka medsos lah, mau HP, Google. Gimana respon teman-teman termasuk nilam sendiri? Nilam sih waktu pertama kali tahu kaget karena kok selama nilam di sana tuh benar-benar tidak sesuai dengan yang ada di berita itu. Oh. Selama nilam 3 tahun sekolah di sana benar-benar ya selayaknya sekolah, asrama, dan pendidikan life skill, pendidikan akademik seperti itu. Jadi nggak ada bau-bau yang seperti itu? Iya, nggak ada. baik-baik saja gitu. Oke, kalau Dila? Kalau Dila sendiri kan udah lama ya, jadi waktu itu orang tua itu sempat kaget gitu. Oh, oke. Dan khawatir pasti gitu kan dari Oh, orang tua itu. ini yang terjadi malah angkatannya Dila ya kalau nggak salah? Iya, yang kemarin kebetulan muncul yang itu. Oh, muncul itu adalah seangkatan saya dan orang tua saya juga kenal. Kenal dengan orang Kenal tua? karena pernah datang juga beberapa kali ke SPI juga. Selamat Oke. Pagi Indonesia orang tua saya, orang tuanya yang muncul itu gitu kan, dan sempat bareng-bareng gitu, sempat kaget kok seperti ini gitu kan. Bagaimana Dila meyakinkan orang tua bahwa semuanya baik-baik saja? Ya, waktu kemarin karena kebetulan juga karena beliau juga bisa datang ya waktu itu. Jadi waktu itu saya undang beliau untuk Bapak Ibu ayo datang ke Batu. Untuk gitu. mengkonfirmasi Untuk itu? konfirmasi, Oke. karena kan sebelumnya udah pernah nih sering datang ke Selamat Pagi Indonesia. Mari kita lihat yang keadaan sekarang gitu. Karena Dila sendiri selama 14 tahun di sana sama sekali nggak pernah dengar, dan waktu berita itu seperti bagi saya sendiri seperti bom ya. Karena tiba-tiba meledak sebegitu hebatnya dan
orang tua pasti khawatir. Nah waktu itu bisa datang pas lagi rame-ramenya itu Pak. Itu lagi datang terus. Tahun berapa ya itu? Tahun lalu. 2021 ya, Mei lalu ya? Iya, Mei tahun lalu. Saya ajak keliling. Bukankah ini sama seperti sebelum-sebelumnya? Jadi akhirnya gitu. menenangkan beliau kembali Dan beliau bilang bahwa ternyata baik-baik aja gitu yang lain, dan beliau untuk memang SPI nggak ada masalah ya tetap. Iya, beliau sengaja juga tanya ke gimana keadaannya gitu. Waktu saya tinggal gitu beliau tanya gitu, gimana teman-teman keadaannya sekitar maksudnya. gitu. Untuk memastikan beliau bahwa oh ya ternyata baik-baik aja, bukan hanya cerita gitu, bukan hanya mendengar itu gitu. Dan dari teman-teman Dila juga sempat kaget juga kan, dari teman-teman SMP apa gitu ngirimin berita gitu kan. Gitu ya, saya Kalau sampaikan. Nilam gimana? Sama? Atau ada yang lain ceritanya? Dari teman-teman ada yang nanya kan, karena dari SMP Nilam yang mencarinya paling jauh ke Batu. Jadi teman-teman teman-teman di kampung. Iya, terus sekitar mungkin lanjut di Sidoarjo. Sidoarjonya di mana, Malam? Sedati. Sedati ya. Oke, terus nanya juga. Pada saat itu teman-teman sempat nanya, ini sekolah kamu ya kena ini gitu kan. Nilam ya mungkin dari orang tua juga khawatir, cuman Nilam ya bilang, kamu lihat sekarang aku gimana, baik-baik aja kan, kayak gitu. Masih bisa ngobrol, masih bisa ketemu, masih bisa chat, masih segala macam, ya baik-baik aja. Jadi itu cara Nilam meyakinkan kalau dari orang ibu, tua dan betul, kalau dari ibu ya, ibu ya. Nilam masih bisa ngobrol sama ibu, masih bisa nggak ada tekanan apapun, masih bisa ya video call juga, video call nih ibu nih Nilam di sini kayak gini nih, kayak sekarang belajar, mungkin waktu itu Nilam masih sekolah ya, masih siswa, jadi Nilam video call, ini Nilam lagi di kelas kok Bu, ya sama seperti sebelumnya. Nah, Bu Kepala Sekolah, nah ini ada tragedi ya, tragedi, dan itu ya kita tidak bisa mengelak ya, memang terjadi, realitasnya terjadi. Biarlah itu bekerja, berproses hukum. Nah, bagaimana sekarang strategi Ibu Nakhoda Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini pasca tragedi itu dalam supaya SPI tetap eksis dan terus maju ke depan? Pertama, saya dan tim guru-guru memastikan bahwa semua program, semua kegiatan tidak ada yang terganggu. Jadi biarkan berjalan sesuai dengan yang diprogramkan, berjalan sesuai dengan standar pendidikan yang seharusnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang karena jadinya ada gejolak tiba-tiba, otomatis kami sendiri berusaha untuk menenangkan dari sisi siswa dan mahasiswa. Itu sedemikian rupa ya, membuat ngobrol lah dengan mereka, terus kemudian kita buat program-program refreshing sederhana gitu, hanya untuk bisa membuat mereka terhibur lah gitu ya, sedikit lupa dengan tekanan-tekanan yang ada. Tapi yang terpenting adalah buat saya ya, komitmen kami ini untuk tetap bisa melanjutkan SMA dan sekolah tinggi dengan sebaik-baiknya. Kalau dari teman-teman guru gimana komitmennya? Sama atau? Sama. Kemarin hari Kamis kami juga rapat terakhir di minggu ini, saya sampaikan, saya pun juga memang kita tidak ulas detail tentang segala pemberitaan yang ada, tapi bagaimana komitmennya, karena saya pun juga memberikan kesempatan buat guru-guru barangkali ada yang keriuhan kemudian tidak sanggup lagi mengajar dan sebagainya. Ya kita tidak bisa apa-apa gitu. Ada yang minta nah resign. Itu saya coba tawarkan, tapi ternyata alhamdulillah 100% utuh berkomitmen untuk mendampingi anak-anak ini tetap berpendidikan di sana. Rata-rata guru di sana sudah bekerja berapa tahun sih? Kalau barengan saya, karena saya sejak sebelum ada siswa sudah di sana, itu ada 7 orang kami yang bersama-sama di sana. Selebihnya itu dari tahun ke tahun ada yang masuk, ada yang keterima PNS, terpaksa harus pindah dan sebagainya. Gitu. Masalah kesejahteraan guru baik? Sangat baik, sangat baik. Kami upayakan untuk mereka pun juga tidak cuma sekedar bekerja melaksanakan tanggung jawabnya, tapi juga dari kesejahteraan kami pikirkan. Mereka tinggal di perumahan yang disiapkan yayasan atau di luar? Tidak, mereka tinggal di rumah masing-masing di sekitar Malang Raya. Ada yang di Malang, ada yang di Batu, ada yang di Kabupaten Malang. Gitu. Ini upaya dari Bu Risna untuk membuat komitmen kepada internal, gitu ya. Jadi soliditas di antara teman-teman dan murid. Nah, bagaimana Ibu Risna meyakinkan masyarakat dan donatur bahwa
SPI baik-baik saja. Apa yang ingin disampaikan? Ya, Bapak Ibu, seluruh masyarakat yang ada di berbagai daerah, sekolah kami ini sejak awal memiliki visi untuk bisa memberikan ketuntasan pendidikan di SMA dan di sekolah tinggi. Perlu diketahui juga ada ratusan anak yang masih tinggal di sana. Harapan kami, apapun gejolak yang ada di sana, mohon untuk tidak mencederai baik dari sisi psikis maupun dari sisi keberlangsungan pendidikan ini. Karena biar bagaimanapun 200 anak yang ada di sana ya 200 orang manusia yang biar bagaimana itu adalah masa depan kita, generasi kita yang akan datang, yang kenyataannya mereka menggantungkan pendidikan ini baik di SPI. Dan karena kami boarding school, otomatis kan kami juga memastikan segala pendidikan itu bisa aman dan nyaman. Nah, aman dalam artian ya dari sisi keamanan mereka baik secara psikis, secara mental maupun fisik mereka gitu, nyaman ya supaya mereka bisa barangkali ada yang seperti Dila nyatanya juga menjadi bagian dari keluarga, tinggal lebih lama dan baik-baik saja begitu, sehingga bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah berdonasi untuk sekolah kami dan tetap berkomitmen, kami mengucapkan terima kasih sekali dan kami berjanji untuk terus menjaga komitmen bahwa pendidikan ini harus tetap berlanjut. Gitu. Kami akan terus menjaga amanah itu, Bapak Ibu donatur sekalian. Oke, yang terakhir tentang respon dari pemerintah daerah maupun dari institusi yang terkait dengan entitas pendidikan. Setelah kasus ini meledak tahun 2020-2021 itu, apakah ada inspeksi atau audit atau mungkin dari Kementerian Pendidikan atau instansi yang lain masuk di sana? Yang jelas kami ada pembinaan dari yang terdekat yaitu Dinas Pendidikan Provinsi, dan melalui perpanjangan tangannya adalah cabang Dinas Pendidikan Provinsi, beliau memastikan bahwa segala proses KBM itu berjalan dengan seharusnya dan itu dibinakan ke kami. Dan alhamdulillah juga hingga saat ini terpantau bahkan pengawas pembina dari Dinas Pendidikan itu benar-benar datang itu setiap minggu. Itu sebelum kejadian maupun sesudah sampai dengan hari ini tidak berubah. Fine saja. Bahkan kami tidak bisa mengkontrol beliau yang datang setiap minggu ke SPI untuk Pak nanyanya ke siswa ini aja, jangan siswa yang itu, tidak bisa. Karena anak-anak kan namanya sekolah ya, berkeliaran kalau pas istirahat berkeliaran di mana-mana gitu kan. Pada saat pembinaan di sekelas, beliaunya juga bisa tanya pada siapapun, itu kami tidak bisa mengatur gitu. Nah itu nyatanya juga baik-baik saja. Terus kemudian dari sesudah kejadian memang kita ada pemeriksaan dari inspektorat gitu. Hasilnya? Dan alhamdulillah 10 hari full kami diperiksa, menghasilkan rekomendasi mulai terkait KBM sampai dengan juga penanganan siswa, dan alhamdulillah izin operasional sekolah juga tetap keluar dan perpanjangan akreditasi kami tahun 2021 bulan Desember juga keluar. Bahkan izin operasional sekolah karena memang sudah habis tahun ini pun juga sudah keluar. Kapan terakhir? Terakhir bulan Mei tahun 2022. Berarti sampai 2005 nanti? Kalau izin perpanjangan operasional per 3 tahun, Pak. Berarti sampai tahun 2025 nanti? Iya, begitu. Tapi kan dalam perjalanan pendidikan ini kan kami terus dibina gitu, sehingga pemantauan itu pun juga utuh gitu. Bu Risna masih optimis ya, SPI itu masih terus bersinar? Harus, Pak, harus. Karena ada ratusan anak dan ratusan wali yang menggantungkan harapannya untuk pendidikan terbaik di SPI. Terima kasih Bu Risna. Nah sekarang Nilam, apa pesanmu untuk adik-adikmu yang sekarang masih bersekolah dan mungkin ada beberapa orang yang ingin bersekolah di SPI, apa pesanmu? Ya pada intinya
sekolah di sana Nila sangat bersyukur ya. Pertama-tama sangat bersyukur dan menyenangkan sekolahnya, menyenangkan dan banyak banget beberapa pembelajaran yang memang di sekolah lain nggak ada, yang Nilam dapatkan di SPI, dan kita semua adik-adik teman-teman Nilam di sana baik-baik saja. Oke. Dila, apa yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman adik kelasmu ya? Iya. Ini cucu kelas atau adik kelas? Adik kelas ya. Jadi udah 12. Apa yang ingin disampaikan dan mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bersekolah di SPI, apa pesan dari seorang senior? Ya, kalau dari Dila sendiri, yang saya lihat dari adik-adik Dila, terutama juga Nilam juga yang di sini, yang saya sangat tertular gitu ya semangatnya adalah pada waktu kita dapat bisa dibilang kayak proses ini adalah yang saya lihat adalah mereka ini kayak mereka ini malah datang untuk Kak, kita mau eksis gitu, kita mau lebih eksis lagi, kita mau punya prestasi yang banyak, kita mungkin nggak bisa bendung ini gitu ya, tapi kita akan buktikan bahwa itu terjadi ya? Itu terjadi. Bahkan ini pelopornya angkatannya Nilam, jadi provokatornya angkatannya Nilam, jadi ada Nilam, Andi sama Hat waktu itu ikut lomba bisnis plan se-Jawa Timur dan mereka juara 2. Alhamdulillah. Gitu. Nah, dari situ adik-adiknya yang lain, teman-temannya yang lain ini termotivasi bahwa Kak, ini adalah untuk menjawab, kita kasih prestasi. Jadi menjawab dengan karya nyata, dengan prestasinya. Gitu. Dan mereka sangat bersemangat ikut lomba. Terakhir ini mereka ikut lomba futsal, terus ada yang lomba fashion show, mereka juara juga. Terus dari STK-nya juga mereka ikut yang kemarin tuh ada pas hari batik, itu juga juara. Tapi gitu. alumni itu ada nggak sih? Perkumpulan alumni SPI? Ada ya? Ada yang kita sekarang masuk ke STK itu. Gitu. Itu mereka juga mensupport SPI ya? Iya, kita bikin program-program untuk mereka juga kayak gitu. Jadi bagi Dila sendiri bahwa Dila di sini dari angkatan kedua gitu, ngelihat prosesnya sampai dengan sekarang, saya sendiri sampai detik ini saya tetap bangga dengan SMA Selamat Pagi Indonesia, dan saya bersama adik-adik yang mereka ini patut dibanggakan gitu. Mereka dari seluruh Indonesia, mereka punya semangat untuk bertumbuh sampai dengan hari ini ya, dengan proses ini pun mereka bilang bahwa kita cuma bisa jawab dengan prestasi Kak gitu. Itu yang membuat Dila benar-benar bersyukur dan semangat Pak. Calon kepala sekolah. Dila, terima kasih ya. Pak. Salam untuk teman-teman alumni ya. Salam hormat saya, dan kita semangat dan terus jaga soliditas dan memberikan semangat sama adik-adiknya. Nilam, selamat ya, kan masih dekat sama adik-adik ya. Salam hormat saya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan terus semangat dalam menghadapi ini, dan saya setuju kita menjawab itu dengan prestasi dan karya nyata, itu luar biasa. Nah, Ibu, terima kasih Pak Rudi, teman-teman sekalian. Jangan pernah berhenti untuk berjuang, karena ibu saya juga guru, jadi makanya kita dalam komunitas yang sama, identitas yang sama, kita di pendidikan. Saya sangat concern untuk menumbuh kembangkan tunas-tunas muda ini, dan saya terima kasih pada teman-teman SPI. Salam hormat saya untuk para guru terus semangat ya. Ini ada lagu yang bagus karangannya Eros Jarot, Badai Pasti Berlalu. Mudah-mudahan ini segera berlalu dan SPI terus jaya. Amin. Salam hormat saya untuk semua teman-teman dan semua, termasuk kepada pengurus yayasan. Salam hormat saya. Saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Baik, sahabat Indonesia, demikian pembicaraan saya agak panjang dengan teman-teman dari SPI. Ada Dila, alumni ya, angkatan kedua, Nilam, angkatan ke-13. Yang sangat semangat, dan kemudian dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Risna Amalia Ulfa, ini menjawab sudah bahwa SPI terus bertumbuh, terus berkembang. Ada masalah, biarlah masalah itu diselesaikan melalui jalur yang sebenarnya, jalur hukum, dan ternyata tidak terkait sama sekali dengan operasional Yayasan Sekolah Selamat Pagi Indonesia, dan ternyata kalau dengar ceritanya sih semuanya baik-baik saja. Jadi ini juga ingin saya sampaikan kepada masyarakat, tolong dipisahkan bahwa ada masalah, kita lihat masalahnya, tapi jangan usik mereka.
Mereka adalah entitas pendidikan yang sedang bertumbuh untuk menumbuh kembangkan tunas bangsa. Ini harus kita dukung mereka dan justru mereka harus kita berikan support, kita peluk mereka, kita berikan semangat untuk terus bertumbuh. Dan kepada para donatur, jangan pernah surut untuk membantu mereka. Ini karena saya tidak mempunyai kemampuan untuk membantu, saya membantu dengan doa. Tapi yang jelas kepada para donatur jangan pernah ragu lagi, tolong bantu Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Ini adalah jawaban kita untuk bagaimana kita menumbuh kembangkan generasi muda Indonesia menjelang dan menghadapi tahun emas Indonesia tahun 2045 nanti. Kita harus semangat, harus gemilang. Semangat ya Dila? Gemilang? Oke, makasih. Bu Risda, thank you, makasih. Baik sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam rubrik Indonesia Maju berikutnya. Sampai jumpa.